Oke, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba membuat halaman login dengan registrasi. Berarti ada dua halaman login, satu halaman registrasi. Sebagai contoh, kita akan coba registrasi dengan nama Irman Effendi, dan kita akan buatkan passwordnya di sana dengan 789. Oke, kita akan coba buat akun. Nah, dan data berhasil disimpan. Nah, selanjutnya kita masukkan user dengan nama Irman Effendi, dan kita akan coba dulu dengan password yang salah, yaitu 890. Nah, jadi ketika dia salah, ketika kita salah membuat password, maka nanti akan keluar peringatan password salah, dan kita isi dengan yang benar 789, dan kita login dan berhasil. Nah, kita akan cek. Nah, data ya registrasi yang telah kita buat tadi di menu tabel database dengan tabel login di sana. Kita akan lihat di sana data yang kita buat tadi adalah Irman Effendi dengan password 789. Nah, betul. Jadi intinya kita bisa login kalau data ini betul. Nah, data di mana? Data di dalam tabel database. Baik, kita akan coba mulai membuat tag baru atau file baru. Nah, langkah pertama adalah ambil file dan klik new project. Nah, kemudian pilih Java dan aplikasi, Java aplikasi, kemudian next. Nah, di sana kita akan buat judul dengan nama halaman registrasi. Nah, kita finishkan. Kita tunggu sebentar. Nah, di sebelah kiri bisa kita lihat itu ada namanya halaman registrasi, dan kita klik. Nah, kemudian kita klik kanan, kita akan buat halaman satu lagi, yaitu dengan nama registrasi. Jadi di sini kita akan buat JFrame formnya dengan ada 3 di sana, registrasi 1, kemudian login dan halaman utama. Nah, untuk halaman registrasi bisa kita desain sesuai apa yang kita inginkan. Di sini kita pakai panel untuk headernya, untuk menambahkan judul dengan nama halaman registrasi. Nah, ini caranya hampir sama yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita kasih warna biru. Oke, selanjutnya kita buat desain formnya. Nah, desain form di sini kita buat 2 saja, yaitu membuat username dan password. Nah, kalau nantinya bisa menambahkan alamat dan nomor HP juga bisa, tapi kita fokus ke halaman atau ke form username dan password. Oke, kita buat di sana untuk registrasinya username dan password. Daripada username kita tambahkan text field. Nah, pada password juga bisa tambahkan text field dan juga bisa menggunakan password field, tapi kita akan coba menggunakan password field karena untuk password itu pasti datanya adalah data rahasia. Nah, kemudian kita ubah variabelnya dengan nama juser, kemudian yang di bawah kita buat variabel jpass. Nah, selanjutnya kita tambahkan button. Oke, kita cukup buatkan 2 button. Nah, yang mana namanya adalah buat akun 1, nah 1 lagi batal.
Jadi ini halaman untuk pembuatan akun login untuk registrasi. Jadi sebelum buat login kita harus buat dulu registrasinya. Nah, yang kedua kita coba buat halaman untuk login. Kita pilih JFrame From, kita buat di sana login. Oke, desainnya hampir sama, tidak berbeda dengan sebelumnya. Cuma bedanya nantinya adalah kita menambahkan tabel pada database. Nah, dan satu lagi, kalau kita membuat dari awal, berarti kita harus buat settingan konfigurasi untuk database. Nah, berarti kita buat juga file konfigurasi nantinya. Nah, kemudian settingan library dan tambahan-tambahan dari MySQL kalau kita buat dari awal. Tapi kalau sudah ada data sebelumnya, berarti kita tidak perlu buat. Dan ingat, untuk database ini itu jangan lupa ada database satu dan ada tabel database. Nah, kalau database kita adalah nama penyimpanan kita secara umum. Nah, yang tabel database-nya adalah penyimpanan pada halaman yang ada pada database kita, seperti halaman login 1, kemudian registrasi, mungkin data transaksi yang lainnya. Oke, yang di login kita samakan, kita pakai text field. Oke, pada password kita kasih password field. Apakah boleh menggunakan text field? Bisa, boleh, tidak ada masalah. Tetapi bagusnya kita menggunakan password field. Nah, kita buat nama variabelnya jpass pada password, dan pada username itu kita buat juser. Dan tambahkan button, ada 2 button kita coba di sana nambahkan, yaitu satu namanya adalah untuk login. Nah, untuk button kedua itu kita kasih nama registrasi. Jadi halaman tampil pertama adalah registrasi nantinya, atau halaman login, terserah. Kalau sudah mempunyai akun, berarti kita masuk ke halaman login. Kalau belum, berarti langsung masuk ke halaman registrasi. Setelah halaman registrasi dan login kita buat, nah selanjutnya kita masuk ke database. Nah, kita akan coba buat tabel database. Nah, ini kita sudah buat halamannya. Kita masuk ke localhost. Nah, kita akan buat database baru. Nah, database baru kita itu namanya nanti boleh terserah. Di sini kita coba membuat dengan nama login. Kemudian kita create, atau kita buat halaman, ini adalah halaman login. Kita create. Nah, maksud create di sini kita membuat halaman atau database baru. Nah, selanjutnya kita buat tabel database. Nah, tabel di sini adalah untuk halaman registrasi. Berarti kita buat aja registrasi. Nah, kita butuh tadi ada 2 username dan password, berarti kita buat 2 field. Kemudian kita unggulkan. Nah, kemudian kita isi data. Data di sini adalah tentunya data untuk halaman registrasi atau tabel registrasi. Di situ fieldnya kita buat dengan nama username, yang satu lagi dengan nama password. Tipe data untuk username kita kasih aja varchar, dan untuk password varchar. Language-nya kita kasih 20, jadi kita kasih aja 20. Oke, selanjutnya kita save. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel database dengan nama registrasi, yang nantinya akan menyimpan data registrasi. Ini fungsinya. Oke, kita kembali ke form Java-nya. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah, nah setelah kita membuat tabel database pada database login, nah kita akan mencoba membuat kode program. Nah, satu lagi sebelum kita buat, kita akan buat konfigurasi untuk ke database dengan nama config. Oke,
Kalau sudah ada, tinggal kita copy paste ada yang sebelumnya. Nah, ini karena sudah ada scriptnya, tinggal kita copy packnya terlebih dahulu. Oke, karena untuk konfigurasinya sudah ada sebelumnya, ini karena dibuat baru, jadi kita copy pastenya. Untuk kode programnya hampir sama. Nah, dengan syarat, nama databasenya harus disesuaikan dengan apa yang kita buat nantinya. Karena database kita tadi namanya adalah halaman login, nah maka kita ubah menjadi halaman login. Nah, kalau tidak diubah bagaimana? Nah, maka tidak akan tersimpan datanya. Di sana ada garis bawah pada com. Nah, ada garis bawah pada com. Nah, halaman login ya. Nah, garis bawah pada com ini kita menambahkan berarti pack untuk MySQL-nya belum ada. Berarti kita klik library, folder library, kita klik kanan, ambil add library. Nah, di sana kita cari dengan nama MySQL. Oke, cari MySQL. Oke, itu dia. Oke, MySQL JDBC driver dan add library, dan otomatis ini sudah berfungsi. Oke, untuk konfigurasi sudah kita buat. Oke, kita kembali ke halaman registrasi. Oke, kita masuk ke sortnya. Nah, kita buat terlebih dahulu packnya. Packnya adalah import java titik. Oke, java titik SQL titik. Nah, dia akan otomatis statement titik koma. Kemudian import java titik SQL. Java Egg ya, titik swing, kita J option pen. Oke, kita buat dua pack import. Nah, selanjutnya kita masuk ke button pada register, itu buat akun, klik dua kali atau klik kanan boleh. Klik kanan, ambil event, ambil aksi. Oke, kita buatkan scriptnya di sana. Oke, kita buatkan string username. Oke, username sama dengan juser. Kemudian kita titik, kemudian get text titik koma. Berarti kita harus buatkan untuk text fill formnya, karena nantinya kita akan mengisi halaman registrasi, tentunya nantinya akan menyimpan data. Ini hampir sama dengan menyimpan data transaksi, dan sama dengan jpassword. Nah, oke. Jpass titik get text. Nah, pilih yang tuh yang pakai garis, karena titik koma, karena kita akan menggunakan password fill. Kalau tidak menggunakan password fill, pilih get text yang tidak pakai garis coret. Nah, untuk try itu kontrol spasi ya, supaya ada pasangannya. Nah, kemudian kita ketikkan statement, kemudian statement S-nya huruf kecil, kemudian sama dengan statement. Oke, kemudian config. Nah, itu nama pengaturan atau nama file konfigurasi database kita. Nah, jangan sampai salah dalam pembuatan namanya. Nah, selanjutnya kita tambahkan statement satu lagi.
Oke, untuk tabel yang telah kita buat ya, seperti nama tabel database kita itu adalah registrasi. Oke, tanda petik. Nah, jangan lupa di sana kesalahan kita adalah kurang menambahkan tanda petik satu atau koma. Ya, dia kalau kurang salah satu maka dia tidak akan bisa menyimpan data. Oke, di sana masih itu titik komanya masih kurang. Oke, kita lihat lagi dan dah. Oke, kita masuk ke garis selanjutnya, kita enter. Nah, kita buat di sana statement titik close. Nah, kemudian buka kurung tutup koma dan bawahnya adalah this. Oh ya, lupa. J option pen titik show message dialog. Kemudian root pen-nya kita ganti dengan nama null. Nah, kemudian tanda username kita buat keterangan yaitu data berhasil disimpan. Oke, selanjutnya enter dan kita buat new login. Ketika berhasil disimpan maka dia otomatis akan membuka halaman login kita. Nah, karena halaman kita sudah ada, kita buatkan new login titik, nah show yang ada coretnya. Nah, kemudian enter this titik dispose. Nah, pada catch exception yang E nya kita ganti menjadi T. Nah, kemudian enter J option pen titik show. Nah, kemudian root pen kita buat dengan nama null dan nanti username kita buat keterangan data gagal disimpan. Oke, ini kayaknya sudah betul. Kita coba jalankan programnya. Ini adalah khusus untuk membuat data akun ya. Berarti di sini kalau berhasil dia akan menyimpan data. Kita run file. Oke, kalau berhasil berarti datanya sudah betul atau tidak ada yang salah. Karena ini khusus untuk menyimpan data akun untuk login. Oke, kita coba registrasi. Kita contohkan di sana Irman. Kemudian passwordnya kita isi 1, 2, 3 atau oke, kita buat akun. Oke, datanya berhasil disimpan. Oke, selanjutnya adalah kita cek di tabel database-nya yang kita buat untuk registrasi. Nah, Irman 123. Oke, itu nantinya untuk login ya, kita cobakan nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman login, kita akan tambahkan script untuk login. Oke, klik kanan pada login, ambil event.
Oke, action perform, dan yang pertama adalah kita masukkan di sana itu pack impornya terlebih dahulu. Packnya kita tambahkan impor spasi java .sql .result set. Oke, titik koma, kemudian enter, impor. Nah, java .sql, nah kemudian statement statement. Nah, selanjutnya import java egg. Nah, titik swing titik j option pen swing. Nah, kita bisa bantu dengan kontrol spasi. Nah, j option pen, kemudian titik koma, dan kita langsung ke bagian buttonnya. Nah, buttonnya bisa kita isi try, kontrol spasi. Nah, pilih yang ini enter supaya cache-nya bisa keluar secara otomatis. Nah, kemudian kita isi statement. Nah, pilih kemudian spasi statement sama dengan, nah, buka kurung statement S-nya huruf besar ya. Nah, kemudian koneksi statement. Nah, kemudian koneksi titik config titik konfigurasi, karena nama setelahnya adalah config. Nah, selanjutnya adalah result set spasi result sama dengan statement titik exit query. Nah, kita cari exit query, ada paling atas, kita enter atau pilih. Nah, dalam kurung kita tambahkan ke perintah select bintang from registrasi. Nah, ini from, ini harus hati-hati, kalau salah satu huruf maka dia tidak akan jalan, tak berfungsi. Kemudian where, nah kemudian tanda kutip, kemudian tanda plus, tanda kutip. Nah, kita buat user, ini berdasarkan nama tabel kita username, nah tabel database kita username, dan satu lagi password. Nah, berdasarkan nama tabel kita username dan password. Kemudian tanda petik 1, tanda petik 2, kemudian plus j user, kemudian titik get text, kemudian buka kurung tutup, kemudian tanda plus. Kita coba buka kurung tutup. Oke, get text. Nah, ini enggak get text, buka kurung tutup, kemudian tanda plus. Oke, plus. Oke, tanda plusnya lupa kita buat nih guys, merah, berarti ada yang salah, kita cek dulu. Oke, nama J usernya belum kita ubah, nama variabelnya jpass betul. Oke, kita lanjut kembali ke source. Oke, masih garis merah, berarti ada yang kurang. Oke, tanda plus ya. Oke, ini udah betul untuk penulisannya. Nanti mungkin kalau ada yang salah bisa kita cek lagi. Nah, selanjutnya tambahkan if buka kurung result titik next. Oke. Selanjutnya di bawah kita buat new. Oke. If satu lagi, if
jpass titik get text buka kurung tutup, kemudian equal. Nah, kemudian result titik get string terpilih. Nah, kita buatkan di sana itu adalah nama tabelnya get, ini kita pilih get string. Nah, kita buat namanya adalah password sesuai dengan nama tabel yang ada pada database. Oke, selanjutnya itu namanya password, betul ya, password. Nah, buka kurung kurawal 1. Nah, di bawahnya kita buatkan new second. New berarti new belum ada. Nah, kita membuat halaman utama, berarti kita buat file jfriend from-nya terlebih dulu, halaman utama, supaya nantinya kita ke password dan user dan passwordnya betul, dia mengarah ke halaman utama. Ya, berarti kita akan buat dulu halaman utama. Kita cobakan membuat, menambahkan shortnya, dia akan garis merah, berarti kita harus buat dulu halaman utama filenya. Kita klik kanan, kemudian new jfriend from, kita buat di sana halaman utama, kemudian kita finish. Oke, itu halaman utama sudah kita buat. Nah, kita kembali ke login, nanti kita desain halaman utamanya. Halaman utama, kemudian buka kurung tutup, kemudian titik show, kemudian kita enter this titik dispose. Oke, selanjutnya kita enter, kita tambahkan tutup L1 lagi, itu berada di sebelah kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, kita buat yang baru, tutup kurung kurawal, LC buka kurung kurawal, kemudian kita J option pen, titik show pesan dialog, root pen-nya kita buat root pen, kemudian besoknya kita buat keterangan password salah kalau seandainya passwordnya salah, tidak sesuai. Selanjutnya adalah kita buat jpass titik set tag tanda kutip 2, kemudian juser titik request focus. Oke, selanjutnya adalah kita tambahkan L1 lagi di bawah tutup kurung kurawal. Oke, kita enter dulu. Nah, tambahkan di sana, enter, tutup L, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal ya, buka lagi kurung kurawal, J option pen. Nah, kita buatkan J option pen titik show. Oke, pesan dialog. Oke, ini J option pen ini untuk menampilkan pesan kalau salah. Root pen-nya kita buat, kemudian kita buat keterangan user tidak ditemukan. Oke, selanjutnya enter, tambahkan juser titik set tag. Oke, set tag, kemudian tanda kutip 2, kemudian titik koma, dan enter satu lagi, jpass titik set tag. Nah, kemudian tanda kutip 2, kemudian enter lagi, juser titik request focus. Oke, selanjutnya kita buat pada catch-nya.
G option pen. Oke, titik show message dialog. Nah, kode dot pen-nya tetap, dan buat keterangan itu gagal. Nah, kita coba cek. Oke, kayaknya ada betul. Nah, kita cek dulu apakah oke. Selectnya kita ubah S-nya kecil, run program. Oke, namanya Irman, passwordnya 123. Oke, Irman, kita buat passwordnya 123. Oke, dan login. Oke, berhasil masuk ke halaman utama. Sekarang tinggal kita desain untuk halaman utama. Kita buat dengan ukuran 600,500. Oke, kemudian kita build. Nah, kita desain panel. Jadi ini kita buat ada judul ya, supaya menandakan kita itu sudah berada di halaman utama. Nah, nanti bisa kita tambahkan halaman utama ini dengan menggunakan menu bar, atau nantinya menu panel, atau menu antar panel. Jadi pada intinya adalah ketika kita masuk ke halaman login itu harus memasukkan data berdasarkan data registrasi yang telah kita buatkan. Nah, karena untuk membuat halaman login dan registrasi pada database ini, dia sifatnya adalah memanggil data yang telah disimpan, dan data tersebut menjadi kata kunci untuk masuk sebagai login. Kita cobakan. Kita buat Doni. Nah, passwordnya nanti sudah berbeda lagi. Kita buat akun. Data berhasil disimpan. Kita cek dulu database-nya, kita reload, kita flashkan. Doni itu nanti passwordnya bisa kita lihat di sini. Oke, 345. Oke, sekarang kita coba masuk Doni, kemudian 345. Oke, dan berhasil. Nah, inilah pembuatan dari halaman login dan registrasi. Oke, selamat mencoba untuk semuanya, mudah-mudahan berhasil.